Halo sahabat pintar, kembali bersama Bestari ID di sini. Bestari ID akan membahas tentang berbagai materi bahasa Indonesia. Kali ini, Bestari ID akan membahas materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Namun, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, untuk mengetahui berbagai video-video terbaru dari Bestari ID. Mari kita kembali kepada materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ada berapa sih ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kata serta frasa verba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Bestari ID akan membahas seluruh ciri kebahasaan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yuk kita bahas dari yang pertama. Kata, yaitu satuan bahasa terkecil yang memiliki arti maupun tidak, yang bersifat bebas atau berbentuk morfem bebas. Sahabat pintar pasti sudah tahu kan bentuk kata seperti apa? Dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali kata. Salah satu contohnya adalah wayang. Namun, selain wayang, masih ada banyak sekali kata-kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Pembahasan yang kedua, frasa, yaitu gabungan dari dua kata atau lebih, atau kelompok kata non-predikatif yang hanya menduduki satu fungsi. Frasa dalam hal ini adalah frasa verba dan frasa nomina. Verba adalah kata kerja, sedangkan nomina adalah kata benda. Sehingga frasa verba adalah gabungan dari dua kata atau lebih atau kelompok kata non-predikatif yang hanya menduduki satu fungsi. Fungsi dalam hal ini adalah fungsi predikat karena menunjukkan adanya frasa verba. Contohnya adalah sedang bermain. Sedang bermain menunjukkan adanya kata atau frasa verba karena menunjukkan gabungan dari dua kata dan menunjukkan kata kerja. Yang berikutnya adalah frasa nomina. Frasa nomina adalah gabungan dari dua kata atau lebih atau kelompok kata non-predikatif yang hanya menduduki satu fungsi. Fungsi dalam hal ini adalah fungsi subjek atau objek. Contohnya adalah wayang kulit. Gabungan dari dua kata ini menunjukkan adanya kata benda. Pembahasan yang ketiga adalah afiksasi. Afiksasi yaitu proses pengimbuhan. Afiksasi berasal dari kata afiks yang berarti imbuhan. Imbuhan dalam bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, awalan atau prefiks. Yang kedua, sisipan atau infiks. Yang ketiga, akhiran atau sufiks. Dan yang terakhir, gabungan atau konfiks. Nah, Bestari ID akan memberikan contoh satu persatu, mulai dari awalan. Awalan atau prefiks contohnya adalah berlari. Berlari mendapatkan imbuhan ber dari bentuk dasar lari. Contoh yang kedua adalah sisipan atau infiks, yaitu telunjuk. Telunjuk mendapatkan imbuhan el dari bentuk dasar tunjuk. Yang ketiga, akhiran atau sufiks. Contohnya adalah makanan. Kata makanan mendapatkan akhiran an dari bentuk dasar makan. Dan yang terakhir, konfiks atau gabungan. Contohnya adalah berlarian. Kata berlarian ini mendapatkan dua imbuhan yang berbeda, yaitu awalan dan juga akhiran. Ada awalan ber dan akhiran an dari bentuk dasar lari. Pembahasan yang keempat adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu objek. Contoh, wayang adalah seni
pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Kata adalah merupakan ciri yang sangat menonjol di dalam kalimat definisi. Namun, selain kata adalah, di dalam ciri kalimat definisi ada beberapa kata yang sering keluar, yaitu ada kata iyalah, ada kata yaitu, ada kata merupakan. Nah, itu adalah beberapa kata yang sering keluar di dalam kalimat definisi. Selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu objek, atau kalimat yang menggambarkan sesuatu secara spesifik. Contoh, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah. Berdasarkan contoh tersebut, menunjukkan adanya sesuatu yang spesifik, yaitu wayang terbuat dari kulit kerbau yang ditatah. Pembahasan yang terakhir adalah kompleksitas kalimat. Kompleksitas kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat simpleks dan juga ada kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu menunjukkan adanya kalimat tunggal, di mana kalimat tunggal itu terdiri dari satu klausa. Sedangkan kalimat kompleks itu menunjukkan adanya kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk itu menunjukkan adanya dua klausa. Sekian pembahasan dari Bestari ID. Jangan lupa share kepada teman-teman sahabat pintar supaya video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat.